Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistik regression. Logistik regression atau regresi logistik adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur atau input, distrik atau continue dengan probabilitas hasil output diskrit tertentu. Tipe-tipe. Di sini ada tipe-tipe logistik regression, yaitu pertama binary logistic regression adalah logistic regression yang hanya memiliki dua output saja. Mengklasifikasi ke dalam dua kelas berbeda, contoh positif, negatif, obesitas, tidak obesitas, hanya dua pilihan saja, 1 dan 0. Multinominal logistic regression adalah logistik regresi yang memiliki dua output atau lebih, mengklasifikasi ke dalam dua kelas berbeda, contohnya kelas sentimen analisis, kalimat positif, negatif, dan netral. Terus yang ketiga, ordinal logistic regression adalah logistic regression yang memiliki dua output atau lebih dengan memperhatikan urutan, mengklasifikasi di dalam dua kelas berbeda dengan memperhatikan urutan. Contohnya adalah membagi kelas mahasiswa dalam rank indeks prestasi kumulatif 1 xx, 2 xx, 3 xx, dan 4.00. Di sini saya akan menjelaskan yaitu satu aja, yaitu logistic function saja atau binary logistic regression. Di sini ada linear function, sigmoid function, dan logistic function. Logistic function adalah suatu fungsi yang dibentuk dengan menyamakan nilai y pada linear function dengan nilai y pada sigmoid function. Tujuan dari logistic function adalah mempresentasikan data-data yang kita miliki ke dalam bentuk fungsi sigmoid. Langkah-langkahnya, melakukan operasi inverse pada sigmoid function sehingga fungsi sigmoid berubah bentuk menjadi y sama dengan ln dalam kurung p per buka kurung 1 minus p tutup kurung, di sini kurang kurungnya, setarakan dengan fungsi linear y sama dengan p0 plus p1 dikali x, sehingga kita dapatkan persamaan ln p per 1 buka kurung 1 minus p tutup kurung kurang kurung lagi sama dengan p0 plus p1 kali x. Ubah persamaan ln p per 1, 1 minus p tadi dan sama dengan p0 plus p1 kali x ke dalam bentuk logaritmik, sehingga didapatkan persamaan p sama dengan 1 per 1 plus e pangkat minus b0 plus b1 dikali x. Menentukan koefisien logistic function maksimum likelihood plus r squared r pangkat 2. Maksimum likelihood adalah cara untuk menentukan posisi sigmoid yang menjadi model terbaik yang dapat dibentuk dari data-data yang tersedia. Bagaimana caranya? Yaitu P sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus buka kurung P0 plus P1 kali X tutup kurung. Dari fungsi di atas kita ketahui bahwa yang memperhatikan posisi fungsi sigmoid adalah persamaan P0 plus P1 kali X. Artinya perubahan garis merupakan nilai koefisien P0 dan P1. Akan mempengaruhi posisi dan nilai likelihood dari logistic function. Di sini ada dua variabel P0 dan P1. Jadi di sini saya hanya menjelaskan binary logistic regression. Langkah sederhananya, tentukan suatu persamaan garis sembarang, terserah, ubah ke dalam bentuk sigmoid dan hitung nilai likelihoodnya. Lakukan rotasi, bisa disertai translasi juga pada persamaan garis sebelumnya. Kemudian ubah kembali ke dalam bentuk sigmoid dan hitung nilai likelihood garis baru. Ulangi terus langkah kedua hingga mendapatkan nilai likelihood tertinggi. Garis dengan likelihood tertinggi berarti mengisyaratkan bahwa garis yang digunakan menentukan posisi sigmoid yang mempresentasikan klasifikasi data dengan baik. Nilai likelihood dari setiap garis dapat dicari dengan formula berikut. Nah, untuk catatannya, pada formula di atas terdapat 1 minus p data negatif karena likelihood menghitung kemiripan peluang terhadap kelas positif. Dalam konteks ini kelas 1 positif dan kelas 0 negatif. Sehingga presentasi positif dari p negatif adalah 1 minus p data negatif. R squared adalah cara yang digunakan untuk mengetahui apakah logistic function dengan nilai maksimum likelihood dapat mempresentasikan data dengan baik jika R squared sama dengan 1, buruk jika R squared sama dengan 0.
Terdapat dua parameter penting yang dibutuhkan dalam mencari nilai R-squared, yaitu maksimum likelihood dan best fit likelihood. Ya ini, untuk maksimum likelihood-nya kita mengetahui atau kemiringannya itu selalu meningkat atau berubah. Untuk best fit-nya tingkatnya itu tidak berubah atau statis lah. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Lanjut. Untuk parameter best fit likelihood garis lurus didapat dengan persamaan Y sama dengan banyak data kelas 1 dibagi banyak data keseluruhan. Sehingga kita dapat mencari nilai best fit likelihood dengan cara best fit likelihood sama dengan log Y plus log Y plus Y plus log Y 1 minus Y dan log 1 minus Y. Dari maksimum likelihood dan best fit likelihood dapat dibentuk formula R-squared R2 sebagai berikut. R-squared best fit likelihood dikurangi maksimum likelihood dibagi best fit likelihood. Penentuan koefisien logistik function stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent merupakan pendekatan yang mudah dan cukup baik jika dibandingkan dengan cara maksimum likelihood plus R minus kuadrik. Kita hanya menggantung pada nilai error prediksi untuk mencari nilai koefisien logistik function yang paling baik menggunakan turunan parsial D error plus dx. Ya di sini menentukan koefisien logistik function ini cara kedua. Untuk cara yang pertama itu dengan ini penentuan koefisien logistik function maksimum likelihood plus R squared, ini cara pertama. Jadi ini cara kedua. Dan nilainya rumusnya itu B baru sama dengan B lama plus alfa dikali buka kurung B target kurangi B prediksi tutup kurung dikali B prediksi dikali buka kurung 1 minus B prediksi tutup kurung kali X input. Langkah-langkahnya, hitung prediksi dengan nilai koefisien sementara nilai random pada interaksi pertama. Hitung koefisien baru berdasarkan nilai error koefisien sebelumnya. Ulangi sampai mendekati nilai error atau batas iterasi atau batasan waktu tertentu. Atau bisa dibarkan parameternya. Coba dengan data training. Di sini kita ada data trainingnya, X1-nya 2,78108336 dan X2 sama dengan 2.550537003. B targetnya sama dengan 0. Learning thread alpha sama dengan 0.02. Misalkan kita memiliki logistic function sebagai berikut dengan B0, B1 dan B2 adalah koefisien yang akan dicari. X1 dan X2 adalah fitur input. Ya, di sini datanya. Kita next. Kita inisialisasikan nilai B0, B1 dan B2 awal dengan suatu nilai random. Jadi kita bisa simulasikan dengan nilainya itu 0. Lanjut kita substitusi nilai X1 dan X2 ke dalam logistic function. Jadi kita masukkan tadi datanya. Next, nilai error yang didapatkan dengan error sama dengan 1 minus 2 K kurung B target, tutup kurung P prediksi, tutup kurung pangkat 2 adalah 0,125. Selanjutnya kita update nilai B0, B1, dan B2 untuk mendapatkan nilai error yang lebih kecil. Sesuai rumusnya tadi, dari hasilnya dari koefisien B0, B1, dan B2 baru di atas atau tadi didapatkan nilai P data sama dengan 0,51904 dan nilai error turun menjadi error 0,1 156. Ulangi langkah-langkah sebelumnya hingga mendapatkan nilai error atau iterasi batasan waktu tertentu. Ya, jadi di sini itu dengan nilai tadi, nilai ini itu mengetahui atau memunculkan nilai error yang paling kecil. Dan nilai data ini memunculkan nilai error tapi belum yang maksimal. Dan jika kita sudah mendapatkan nilainya dari data yang ini, maka kita lanjutkan dengan nilai yang ini, rumus yang ini. Dan didapatkan nilai yang error menjadi kecil sehingga errornya menjadi 0,1156. Ini hanya 2 kali iterasi. Jika kita mengiterasikan lanjut mungkin dapat nilai error yang sangat kecil. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.